Perlawanan Palestina melanjutkan keterlibatannya menyerang pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Terbaru, mereka meledakkan kumpulan IDF saat berada di terowongan. Memasuki hari ke-230, faksi perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan tentara pendudukan Israel di berbagai front pertempuran. Perang sengit terjadi di Kem Jabalia di jalur Gaza Utara dan Rafah di jalur Selatan. Pada Kamis 23 Mei 2024, Brigade Al-Qassam mengumumkan penyerangan yang dilakukan mujahidinnya. Ketika mengklaim meledakan sebuah terowongan yang di dalamnya terdapat pasukan Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, ledakan itu menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Sementara lokasi penyerangan sendiri dilakukan di Beit Hanon di jalur Gaza Utara. Selain itu, di Kem Jabalia, mereka juga menargetkan 3 tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105. Tentara dan kendaraan musuh turut dibom saat berada di sekitar gerbang Salah Al-Din, selatan kota Rafah. Selain itu, sayap militer Hamas juga mengklaim menangkap seorang komandan Brigade Selatan di Divisi Gaza, Ashraf Hamami, pada 7 Oktober 2023. Ashraf dalam kondisi terluka saat ditawan. Kusharto, 61 tahun, petugas sampah di permukiman Babatan, Wiyung, Kota Surabaya, menjadi korban penembakan airsoft gun dari pengemudi mobil misterius sepulang membuang sampah di tempat pembuangan sampah atau TPS dekat Waduk Unesa, Surabaya. Aksi teror penembakan airsoft gun tersebut sebelumnya meneror para sopir truk di kawasan tol Surabaya. Kejadian tersebut sempat viral pada beberapa hari yang lalu hingga akhirnya membuat tim Jatanras Polda Jawa Timur turun tangan. Mengingat kejadian yang dialaminya sudah langsung ditangani oleh anggota Polda Jawa Timur. Oleh karena itu, Kusharto berharap para pelaku dapat segera ditangkap agar tak lagi menimbulkan keresahan pada masyarakat. Apalagi kabarnya bukan cuma dirinya menjadi sasaran penembakan, beberapa orang sopir truk di sejumlah ruas tol juga menjadi korban. Sementara itu, Kapolsek Wiyung, Polrestabes Surabaya, Kompol Slamet Agus Sumbono mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan anggota Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk mengusut kasus tersebut. Barang bukti 2 butir peluru sudah ia serahkan kepada penyidik tim Jatanras Polda Jawa Timur dan pihak saksi korban penembakan di lokasi tersebut sudah dimintai keterangan kepolisian. Pak, ceritakan peluru seperti apa, Pak? Ceritanya seperti apa, Pak? Dari utara ke selatan. Nggih. Nah, begitu saya itu kalem lah kita membawa gerobak aku. Begitu dipepet ya, kacanya sudah buka, tapi lampunya semua mobil ini Matikan. mati sudah semua. Langsung nembak, biar mengeluarkan percikan api kok. Berapa kali kan? 2 kali langsung. Ke arah sini ya, Pak? Iya langsung 2 meter jaraknya itu. Suaranya seperti apa? Kayak petasan gitu, Pak? Iya, mau petang gelap dalamnya. Suaranya Di dalam mobil itu ada orang berapa, Pak? Itu di tengah-tengah sopir, belakangnya sopir yang nembak. Belakangnya sopir. Hampir penumpang. Terlihat berapa orang? Mungkin lebih dari 2. Lebih dari 2. Iya, lebih dari. Itu mobil apa, Pak? Waduh, Enggak kelihatan ya, mobil warna hitam ya. Iya, hitam. Pak, itu di jalan apa, Pak? Di jalan ini ada Raya Babatan Unesa. Waktu itu Bapak aktivitas mau apa itu? Buang sampah saya. Setiap hari, malam. Jam berapa itu, Pak? Jam setengah 5. Pagi ya? Iya pasti setengah 5. Ngambilnya jam 11 itu. Setelah ditembak itu sempat jatuh nggak, Pak? Atau Enggak jatuh? enggak. Katanya sempat teriak, Pak ya? Iya teriak minta tolong, tapi enggak ada yang nolong. Enggak ada waktu. Nggak ada Waktu itu orang, sepi, Pak ya, waktu itu. Apa? Waktu itu sepi nggih. Ya sepi. Lalu di Jadi warung. ketika berhenti, Bapak langsung takut, langsung Saya tidak berhenti, saya lihat ini kok panas, berberi panas. Lihat loh, kena tembak, tolong gitu. Langsung. Iya. Nggak tahu sama sekali. Tancap gas langsung. Wajahnya nggak tahu sama sekali. Enggak tahu. Berarti wajahnya agak putih. Wajah putih. Ada Pakai pelornya, maskernya? Pak? Apa? Ada pelornya. Ada. Diambil sama. Pakai masker? Kasusnya bolong kok kasusnya itu. Lokasinya Bapak bolong? Iya. Kalau sampai bolong. Kelakuan bejat polisi gadungan bikin geram. Sudah melakukan penipuan, polisi gadungan ini pun melakukan ruda paksa. Polisi gadungan berinisial AYP 34 tahun melakukan ruda paksa pada seorang perawat di dalam mobil.
Peristiwa ini terjadi di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado pada Senin 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku kini meringkuk di Polresta Manado. Saat melakukan aksinya, AYP yang menjadi polisi gadungan berpura-pura melakukan razia. Untuk lebih meyakinkan dirinya membawa senjata mainan berupa airsoft gun. Pelaku kemudian mendekati dan sambil menggunakan senter untuk menyorot keduanya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono pada Jumat 24 Mei 2024 mengatakan, pelaku AYP 34 tahun mengetuk dan meminta mereka membuka pintu. Saat itu korban berinisial SCM 24 tahun bersama pacarnya berada di dalam mobil. Pelaku kemudian memaksa korban pindah ke kursi belakang dan mengambil alih kursi pengemudi. Saat di dalam mobil, pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Pelaku memaksa korban dan pacarnya untuk meletakkan ponsel mereka di atas dashboard mobil dan terus menekan mereka dengan ancaman akan memviralkan kejadian tersebut dan membawa mereka ke lapangan Polda Sulut. Di bawah ancaman, pelaku memaksa korban untuk berhubungan intim dengan dirinya di dalam mobil, sementara sang pacar disuruh membeli rokok. Kejadian ini berulang 2 kali sebelum pelaku akhirnya melepaskan korban dan pacarnya. Kasus ini pun dalam penanganan intensif pihak Polresta Manado. Dalam kasus ini terungkap jika pelaku berinisial AYP sempat menodongkan sebuah senjata kepada korban dan pacarnya. Pelaku menggunakan senjata tersebut untuk mengancam korban dan kekasihnya. Polresta Manado pun turut memberikan keterangan terkait adanya senjata tersebut. Ibda Agus Haryono melanjutkan bahwa sejauh ini pihaknya masih menyelidiki dari mana pelaku mendapatkan senjata tersebut. Haryono pun memastikan bahwa senjata tersebut bukan milik anggota Polri. Pelaku kekerasan seksual diringkus tim Charlie bersama tim Delta Polresta Manado, Sulawesi Utara pada Kamis 23 Mei 2024 sekira pukul 1.30 WITA. Tim berhasil mengamankan pelaku di Jalan Boulevard Sindulang, Kecamatan Tuminting. Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polresta Manado untuk diserahkan ke piket penyidik Polresta Manado guna proses hukum lebih lanjut. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, heran ayah Eki tak mau menghubunginya maupun keluarga kliennya. Ia lantas memberikan pesan kepada ayah Eki yang saat ini juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan di Cirebon, Jawa Barat. Diketahui ayah Eki merupakan anggota kepolisian berpangkat Inspektur Polisi 1 bernama Rudiana. Hotman pun merasa penasaran dengan Ibtu Rudiana karena tak mau berkomunikasi dengannya. Padahal sang putra juga turut menjadi korban pembunuhan bersama Vina. Hal ini disampaikan Hotman melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya pada Jumat 24 Mei 2024. Ia percaya ayah Eki memiliki banyak informasi sebagai anggota polisi. Hotman lantas meminta agar Ibtu Rudiana membalas pesan yang telah dikirimkan timnya kepadanya, sehingga nantinya 2 DPO yang masih buron segera ditangkap. Agar Ibtu Rudiana membalas pesan yang Bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.